Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Big Data dan Database. Kepada teman-teman kelompok 3, saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Materi yang pertama yaitu pengertian Big Data. Big Data adalah kombinasi dari data terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur yang dikumpulkan oleh organisasi untuk digali sebagai informasi dan digunakan dalam proyek pembelajaran mesin, pemodelan prediktif, dan mesin analitik lanjutan lainnya. Big Data adalah kumpulan informasi yang sering disimpan dalam basis data komputer dan dianalisis menggunakan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk menangani kumpulan data yang besar dan kompleks. Sederhananya, Big Data adalah kumpulan data yang lebih besar, lebih kompleks, terutama dari sumber data baru. Kumpulan data ini sangat banyak, sehingga perangkat lunak, pemrosesan data tradisional tidak dapat mengelolanya. Tetapi volume data yang sangat besar ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah bisnis yang sebelumnya tidak dapat diatasi. Ciri-ciri Big Data. Volume adalah jumlah data yang terpenting. Big Data akan memproses data tidak terstruktur bervolume tinggi dengan kepadatan rendah. Nah, ini bisa berupa data dengan nilai yang tidak diketahui, seperti umpan data Twitter, aliran klik di halaman web atau aplikasi seluler, atau peralatan kemampuan sensor. Nah, velocity adalah tingkat kecepatan di mana data diterima dan mungkin ditindaklanjuti. Nah, velocity ini mengacu pada banyaknya jenis data yang tersedia. Tipe data tradisional, terstruktur, dan cocok tersusun dengan rapi dalam database relasional. Dan munculnya Big Data, data datang dalam tipe data baru yang tidak terstruktur. Tipe data tidak terstruktur dan semi terstruktur seperti teks, audio, dan video. Karena memerlukan pemrosesan tambahan untuk mendapatkan makna dan mendukung metadata. Sekian. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi Big Data. Yang pertama, menentukan penyebab masalah secara real time. Yang kedua, mengambil keputusan. Yang ketiga, mendeteksi anomali dalam bisnis. Yang keempat, menghemat biaya dan waktu untuk meningkatkan performa aplikasi. Materi selanjutnya yaitu contoh penerapan Big Data. Yang pertama ada internet, yang kedua ada smartphone, yang ketiga media sosial. Seluruh informasi dan data yang diunggah ke medsos berupa teks, image, video, audio, dan lain sebagainya disimpan oleh perusahaan media sosial. Jadi semua unggahan di media sosial termasuk dalam Big Data. Manfaat Big Data. Yang pertama, menyederhanakan pengelolaan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, mengoptimalkan pengembangan produk. Yang keempat, mendorong pendapatan baru dan peluang pertumbuhan. Yang kelima, memungkinkan pengambilan keputusan yang cerdas. Kelebihan dan kekurangan Big Data. Peningkatan jumlah data yang tersedia menghadirkan peluang dan masalah. Secara umum, memiliki lebih banyak data tentang pelanggan akan memungkinkan perusahaan untuk dapat menyesuaikan produk dan upaya pemasaran guna menciptakan tingkat kepuasan yang tinggi dan bisnis yang berulang. Perusahaan yang mengumpulkan data dalam jumlah besar diberi kesempatan untuk melakukan analisis yang lebih dalam untuk kepentingan semua stakeholder. Yang kedua yaitu meskipun mendapat analisis yang lebih baik adalah hal yang positif, Big Data juga dapat menimbulkan kelebihan beban dan gangguan, sehingga mengurangi kegunaannya. Perusahaan harus menangani volume data yang sangat besar dan menentukan data mana yang mewakili sinyal dibanding dengan noise. Memutuskan apa yang membuat data relevan menjadi faktor kunci. Yang ketiga yaitu selain itu, sifat dan format data memerlukan penanganan khusus sebelum ditindaklanjuti. Data terstruktur yang terdiri dari nilai numerik dapat dengan mudah disimpan dan diurutkan. Data tidak terstruktur seperti email, video, dan dokumen teks mungkin memerlukan teknik yang lebih canggih untuk diterapkan sebelum menjadi berguna. Pengertian database. Database merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan satu file dengan file yang lain, sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu.
Database atau basis data sudah hampir setiap institusi maupun perusahaan menggunakannya. Kemudahan untuk diakses dan mencari informasi dengan valid karena ditunjang oleh data dari unit-unit pengelola file. Database menjadi penyedia informasi bagi para pengambil kebijakan seperti direktur, kepala instansi, manajer, maupun sekedar bahan informasi yang akurat bagi anggota dan karyawannya. Selanjutnya ada ciri-ciri dari database. Ciri yang pertama, data dapat disimpan secara integrated. Database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda, yang mana disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap. Yang kedua, dapat dipakai secara bersama-sama. Masing-masing dari bagian dari database dapat diakses oleh user dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Nah, selanjutnya ada contoh dari database. Yang pertama ada Microsoft Access. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi pengelola database yang bisa digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah berbagai jenis data. Perusahaan yang menggunakan Microsoft Access sebagai basis datanya seperti TerraCycle, Inc, dan MWW Group LL. Selanjutnya ada Informix, ada Ingress, ada MySQL, di mana MySQL ini biasanya digunakan untuk membangun website perseorangan maupun perusahaan. Basis data jenis ini termasuk dalam Relational Database Management System atau sistem pengolahan basis data relasional. Oleh karena itu, MySQL ini dapat mendefinisikan hubungan antara data dengan data yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kecepatan website. Yang kelima ada Oracle. Oracle merupakan basis data yang paling populer digunakan. Perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1977 dengan pertama kali membuat Relational Database Management System di California, Amerika Serikat. Oracle ini termasuk dalam kategori basis data berbayar dan server sebagai jaringan serta internet. Perusahaan yang menggunakan basis data Oracle diantaranya ada Telkom Indonesia, Telkomsel, Pertamina, dan PLN. Adapun perusahaan multinasional yang menggunakan basis data ini antara lain seperti Netflix, LinkedIn, eBay, dan MIT. Selanjutnya ada Sybase. Sybase adalah sebuah perusahaan perangkat lunak komputer yang mengembangkan dan menjual sistem manajemen database dan produk middleware. Produk Sybase telah menemukan aplikasi yang luas, terutama dalam sistem komunikasi komersial, industri, dan militer. Operator telekomunikasi Spanyol Airtel menggunakan Sybase Adaptive Server IQ Multiplex untuk standarisasi informasi bisnisnya. Telstra, penyedia telekomunikasi Australia, menggunakan data visualisasi software didukung oleh Sybase ASIC Multiplex untuk mengoptimalkan kapasitas manajemen jaringan telepon mobile. Yang terakhir ada MIC. Terima kasih. Kelebihan database. Kelebihan database di sini ada 3. Yang pertama, database memungkinkan pemakai membuat dan menyimpan informasi. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengadministrasi data-data anggota, serta penyusunan daftar referensi, katalog, jurnal, laporan-laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penerapan basis data dalam sistem informasi atau yang disebut dengan database management system, yang memungkinkan untuk penyimpanan data, pemeliharaan data, pengelolaan akses, keamanan, dan pengintegrasian menjadi bahan pendukung keputusan atau decision support system. Kemudian yang ketiga yaitu DBMS menyediakan fasilitas untuk mengedit, menambahkan, menghapus, menampilkan, mencari, memilih, serta mengurutkan dan mencetak data. Kemudian untuk kekurangan dari database yaitu membutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian biasanya menggunakan magnetic tape, hard disk, CD-ROM, dan sistem penyimpanan Maestrock system. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.